Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Melanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi, saking bapane Abdillahi, rupane An Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir radhiya muga-muga ridani sapa Allah anhu saking Nu'man. Sami tu kala ngendika sapa Nu'man, sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali ngendika sapa Gusti Rasul. Rupane ucapan annal halala satemene perkara halal iku bayyinun jelas. Wa annal harama lan satemene perkara haram iku bayyinun jelas. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane perkara halal lan haram mutasyabihatun utawi ana perkara kang mutasyabihat atau kang samar. La ya'lamu kang ora padha ora ngerti guna ing mutasyabihat sapa kasirun wong akeh minan nasi saking manungsa. Faman mongko utawi sapane wong iku ittaqo wedi atau ninggal sapa man asubuhata ing pira-pira perkara subhat faqad istabra mongko teman-teman bebas sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan harga dirine man. Waman sang utawi sapane wong iku waqa'atumi sapa man fi subuhati ing dalem pira-pira perkara syubhat waqa'a mongko tumiba sapa wong fil harami ing dalem barang haram. Karoi kaya dene wong kang angon yar'a kang angon sapa roi haulal khima ing dalem kiwa tengene tanah sengkerang. Yusiku kang diraguaken apa ayyako ayen tumiba sapa roi fihi ing dalem khima. Ala eling-eling wa anna likulli malikin lan sak temene iku keduwe pira-pira raja khiman apa tanah sengkeran. Ala eling-eling wa inna himallahi lan sak temene tanah sengkeran Allah iku maharimuhu pira-pira perkara kang diharamake Allah. Ala eling-eling anna fil jasati satemene iku ing dalem jasad awak apa mudghatan daging kempel. Ida soluhat nalikani bagus apa mudghah soluha mongko bagus apa jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan nalikani rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa jasad kulluhu sekabehane jasad. Ala eling-eling wa ya utawi mudghah iku alqalbu ati. Bahwa ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bahwa satu dorongan untuk memperhatikan betul perkara-perkara yang halal, haram, dan syubhat. Bahwa dalam hadis ini dijelaskan perkara halal itu adalah jelas sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Sementara perkara yang haram itu juga jelas seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Namun di antara kedua perkara halal dan haram ini
ada perkara yang mutasyabihat, perkara yang samar, yang sulit ditentukan antara hal yang haram dan hal yang halalnya. Dan tidak banyak orang yang mengetahui bisa menentukan perkara mutasyabihat ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjelaskan. Beliau-beliau adalah para ulama yang di dalam menentukan mereka menggunakan ilmunya, baik berupa kias atau menyamakan atau mencari dalil yang kemudian menguatkan salah satu dari halal dan haram bagi perkara yang syubhat tersebut. Kemudian di dalam hadis ini juga memperingatkan atau mendorong untuk berhati-hati di dalam tidak saja perkara syubhat. Gambaran dari perkara syubhat di sini digambarkan seperti orang yang sedang menggembala domba atau menggembala kambing di satu tempat di mana kemudian tanah lapang, di suatu tanah lapang yang dimana itu berbatasan dengan tanah orang lain. Maka ketika seorang yang penggembala itu tidak hati-hati, maka dia akan bisa terjerumus ke dalam perkara yang haram, yaitu bahwa hewan yang tadi digembalakan, domba ataupun kambing, itu bisa masuk ke tanah orang lain yang itu menjadi perkara yang haram. Digambarkan juga bahwa sesungguhnya seorang raja itu juga memiliki tanah yang menjadi tanah perlindungan, bahwa di setiap negara itu memiliki tanah perbatasan antara negara satu dengan negara yang lain. Demikian juga agama, Allah itu memberikan batasan, memberikan hima atau batasan, tanah batasan, yaitu bahwa antara satu dengan yang lain, maharimnya itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita boleh melakukan apa saja, kita boleh makan apa saja, tapi batasnya sudah jelas. Bahwa kalau ada hal itu dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis adalah tidak boleh, maka itu adalah haram. Perilaku pun juga demikian. Kalau perilaku-perilaku itu diperbolehkan, maka itu adalah perilaku yang halal. Sedangkan perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan hadis itu masuk bagian dari khimallah atau maharimnya, perkara haram yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini juga kemudian melihat dari orangnya, dengan diingatkan oleh Nabi berkaitan diri seseorang. Penentuan untuk bisa menguatkan dirinya bahwa dia harus memilih hal yang baik, memilih hal yang halal daripada hal yang haram, atau ketika berhadapan dengan syubhat, itu adalah dengan melihat dari hatinya. Diingatkan oleh Rasul bahwa di dalam diri seseorang, semua manusia itu terdapat segumpal daging, yang jika segumpal daging itu kemudian baik, maka baiklah seluruh jasad orang tersebut, sehingga akan mengajarkan satu hal yang baik dalam ucapan, perbuatan, dan berkaitan dengan pemikiran dan jiwanya. Begitu juga ketika segumpal daging itu kemudian jelek, maka berpengaruh jelek kepada keseluruhan dari dirinya, bahwa kemudian ucapannya, perbuatannya, pikirannya, dan jiwanya pun akan menjadi jelek. Ingatlah kata Nabi bahwa segumpal daripada daging itu adalah hati. Maka kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan menjaga diri kita, perbuatan kita, makanan kita dari hal yang haram. Karena itu yang akan menjadikan hati kita menjadi tidak baik. Dalam pandangan yang lain, hati itu laksana seorang raja, sementara anggota yang lain itu adalah kemudian rakyatnya atau bagian dari yang lain. Ketika seorang raja itu baik, maka seluruh dari kehidupan di dalam sebuah kerajaan itu
akan menjadi baik. Ketika kemudian raja itu jelek, maka itu akan menjadi baik. Ini penjelasan dari hadis yang kita baca tadi. Kalau ini ada yang benar, maka itu dari Allah. Kalau ini kemudian ada yang salah, maka itu dari pribadi kami sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.